Yang lagi viral, anak cewek ngekritik Pak Deddy gara-gara dihapusnya study tour dan wisudaan. Jujur aja gue sebagai emak-emak, gue sangat setuju dengan tindakan Pak Deddy. Karena apa? Study tour itu kita ikut nggak ikut itu harus tetap bayar. Dan udah gitu keselamatan anak-anak kita selama study tour itu nggak banget terjamin ya. Apalagi banyak terjadinya kecelakaan-kecelakaan. Sekarang kalau udah kecelakaan, siapa yang mau tanggung jawab? Sekolah cuma bisa minta maaf. Terus yang nyesel siapa? Kita sebagai orang tua. Dan dengan entengnya dia bilang bayar cuma 1,2 juta. Dek, 1,2 juta itu banyak loh, bukan sedikit. Kamu tahu nggak gimana susahnya orang tua kamu nyari 1,2 juta buat biaya kamu kumpul-kumpul sama teman-teman itu. Belum lagi ternyata rumahnya si anak ini baru kena gusur. 1,2 juta bisa buat bayar kontrakan loh. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Kali ini saya akan mereaksi berbagai video hujatan untuk remaja berkaos hitam yang kemarin ngeyel banget pengen agar acara perpisahan bisa diadain di sekolah. Padahal Kang Deddy Mulyadi sudah mengeluarkan aturan bahwa acara perpisahan sebaiknya tidak usah diadakan ya, untuk meringankan beban orang tua. Tetapi berbeda dengan remaja miskin, rumahnya ngontrak tetapi belagunya minta ampun, pengen agar acara perpisahan itu tetap diadain. Dan ternyata guys ya, ada video sebelumnya di mana dia juga memberikan kritik kepada Kang Deddy Mulyadi yang telah menggusur rumah-rumah di bantaran sungai. Menurut dia itu sangat tidak adil, dia merasa terzolimi, padahal mereka mendirikan bangunan di bantaran sungai di mana itu adalah tanah negara, dan akibat bangunan itu yang akhirnya menyebabkan aliran sungai ini menjadi tidak lancar guys ya. Tetapi Kang Deddy Mulyadi yang disalahkan. Kurang baik apa punya gubernur yang sudah mau memberikan bantuan 10 juta rupiah, tetapi sikap dan cara dari si remaja berkaos hitam ini itu sangat disayangkan. Oke guys, saya tidak akan lagi berkomentar panjang lebar karena saya sudah berkomentar di video saya sebelumnya. Kali ini spesial, saya akan reaksi dari para netizen untuk remaja berkaos hitam. Selamat menyaksikan. Katanya membangun, tapi dikorbanin rakyat kecil. Proyek-proyek ini tuh dilunjurin, mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda, bahkan bendungannya bikin warga terusir dari rumahnya. Katanya untuk rakyat, tapi kenapa justru rakyat kecil dikorbanin? Kadang gua tuh mikir, apa ini beneran untuk kemajuan? Atau cuma sekedar validasi aja, biar kelihatan beda, biar bisa hebat dari sebelum-sebelumnya. Gak semua orang tuh bisa teriak, jadi gue yang bersuara. Karena dia bukan berarti rela, dan ngomong bukan berarti ngelawan. Hari ini harga atas rumah gue digusur. Mungkin itu bisa jadi rumah kalian digusur. Lihat, lihat nih. Dibungkus rapi dan selamat bangunan. Tapi keadilan kemana? Kami cuma minta satu, dihargai sebagai manusia. Karena rakyat bukan ajang buat pamer kebijakan. Dan ingat, suaranya disakiti, bisa jadi keluar yang paling keras. Ya bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar. Kalau udah miskin, gak usah baik gaya. Itu bahasa kasarnya yang sering aku dengar. Jangan berlindung di balik kata rakyat kecil atau rakyat miskin. Padahal diri sendirinya aja tuh melanggar aturan. Kadang bingung kenapa harus selalu pengennya diingetin terus. Bilangnya menuntut keadilan, tapi bangun rumah di atas tanah yang bukan miliknya, digusur marah. Kan itu udah gak logik banget ya. Kok bisa sih marah? Yang bikin lebih bingung adalah dia mengaku bahwa dia ini miskin, tapi dia tetap menuntut harus ada perpisahan sekolah. Dimana seperti yang kita tahu, kalau ada perpisahan sekolah pasti butuh mengeluarkan dana. Kadang ya orang-orang yang miskin secara ekonomi itu mereka tuh selalu punya keinginan yang tinggi, tapi padahal kapasitas dan kemampuan mereka tuh cuma di sini, rendah gitu loh. Itulah pentingnya introspeksi diri agar kita tuh tahu di mana sih kemampuan dan kapasitas kita, semana. Gak usah malu ketika kita lagi ada di titik kita tuh kurang atau menjadi rakyat yang ekonominya masih kurang. Gak apa-apa banget, karena kita gak bakal tahu berapa tahun ke depan kita akan jadi apa. Tapi yang penting ketika kita lagi di titik rendah ini, jangan merepotkan orang, jangan bikin susah orang. Sejujurnya, perempuan yang ada di video tersebut itu hebat. Dia public speakingnya bagus, berani. Cuman kelihatan ilmu itu kayak nol. Jadi tuh kalau bahasa kasarnya lagi, tong kosong nyaring bunyinya. Negara ini tuh negara hukum, semua tuh ada hukumnya. Jadi jangan lupa kita juga harus tahu itu tuh sah di mata hukum apa enggak. Yang kita miliki itu sah di mata hukum atau tidak. Kadang rakyat kecil kalau bener aja bisa salah di mata hukum, apalagi yang salah. Katanya membangun, tapi dikorbanin rakyat kecil. Kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang pak. 1 juta doang? Iya, 1.200.000. Ibu, kamu miskin nggak? Iya, miskin. saya mampu. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Adanya lucu ya, katanya miskin, tapi gaya hidup sok kaya. Teriak-teriak sebagai rakyat miskin, tapi minta wisuda sekolah tetap diadakan. Gimana logikanya?
Kebijakan gubernur jelas tujuannya tidak ada lagi sekolah yang mengatasnamakan acara apapun untuk memungut biaya ke orang tua murid. Gubernur hanya ingin rakyat kecil tidak terbebani dengan biaya-biaya yang tidak penting di sekolahan deh. Adanya teriak-teriak menjadi korban penggusuran rumah. Padahal rumahnya sendiri berdiri di atas bantaran sungai di tanah pemerintah yang menyebabkan penyempitan sungai, kumuh, dan potensi banjir yang merugikan rakyat lainnya di sekitar situ yang benar-benar bayar pajak atas rumah hak milik. Adanya saat bicara rakyat kecil yang dikorbankan, mewakili rakyat yang mana? Lalu kami yang tinggal di rumah yang legal bayar pajak dan yang lainnya memilih ngontrak kos rumah daripada tinggal di atas tanah yang bukan miliknya. Bagaimana cara berpikirmu? Gubernur sudah berusaha memberikan kompensasi yang layak untuk mengganti, padahal seharusnya kalian bayar sewa tanah selama puluhan tahun. Tidak adilnya di mana? Justru gubernur tidak adil kepada kami yang tidak pernah tinggal di atas tanah pemerintah. Jika gubernur membiarkan bangunan-bangunan ilegal seperti kalian tetap berdiri, ya gubernur tidak adil kepada kami dong. Udah ya deh ya, jangan play victim. Logikanya jangan dibalik-balik. Public speakingmu bagus, tapi kamu harus belajar lagi bagaimana menjadi manusia yang hidup di dalam suatu negara. Paham ya deh ya? Semoga kelak kamu bisa jadi orang yang berhasil, tapi dengan cara berpikir yang tepat. Terima kasih. Budak teh jiga nu nyawa ngeritik gubernurnya, jika nu bae sok pinter maneh teh karek oge lulus tes SMA nya. Ngeritik gubernur. Pakai jeung hayang wisuda cenah mencari keadilan, cenah ujung-ujungna teh naon hayang wisuda teh cenah tetep diayakeun jeung studi tour. Dasar budak belegug sia mah. Justru gubernur teh ngeuweuhkeun teh keur mengurangi beban orang tua anu sengsara. Maneh mah ningalina tinggal di bantaran kali kiranya di tempat dina tanah pemerintah, tanah Pemda. Ayeuna gaya we digedekeun hayang studi tour, sedangkan studi tour teh mahal pakai duitnya, ngebebankeun ka orang tua tapi didukung di ku orang tuana teh. Sedangkan orang tua nu lain sangat berterima kasih kepada Di Mulyadi. Aduh, ya budak, ampun aing teh kieu teh sekolah sok kumaha nya, jiga nu heueuh we jiga nu pinter gitu. Pinterna teh kersorangan gitu, kersorangan. Jadi bukan untuk kepentingan umum manehna mah. Yang penting manehna mah bisa wisuda jeung studi tour cenah. Yeuh, urang sekolah sarua di SMA. Sarua sekolah di SMA saat itu studi tour memang teu dilarang, tapi aing mah teu ngilu henteu karunya ka kolot, teu boga modal, teu boga kedahar acan. Maneh mah teu boga imah tapi maksakeun hayang kudu studi tour, pangeluarkeun di modal keur ngontrak wae eueuh. Cing ieu atuh cing sadar otak teh ulah ieu ulah naon ngaranna teh ogoan ibu budak teh jigana ya. Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan bebe ya, amin. Warga, siapa yang udah nonton video dari channelnya Kadem yang terbaru, yang sama-sama kayak gua nih, gemes, greget, kesel. Gua kalau ada di situ pengen gua ketapel tuh mulut bocah tuh. Kita satu server. Kirain gua mah dia diundang tuh ya, dia mau menyadari lah kesalahan tentang kritikannya dia gitu kan. Kalau kritikannya dia itu tidak sesuai tempatnya gitu kan, kurang objektif lah ya. Ternyata tidak, Icih, tidak. Dia malah semakin sombong dan angkuh berbincang bersama Bapak Aing. Istilah kata mah kayak semacam debat lah. Nyampe ditanya, ya udah keadilannya yang mau Neng itu keadilan yang seperti apa? Nyampe dia ngomong katanya ya maksudnya jangan dihilangkan tuh wisuda, ya dibikin sekecil mungkin lah gitu dananya katanya gitu kan. Terus kan dijelasin lagi sama Bapak Aingnya kan, emang buat apa sih wisuda itu, perpisahan itu? Kalau hanya untuk mendapatkan kenangan manis mah bukan hanya dari soal perpisahan, kenangan manis itu justru dari 3 tahun belajarnya itu ibaratnya. Tapi kata dia enggak, kalau bagi saya enggak.
Udah gitu dibantuin lagi sama emaknya. Emaknya juga sama. Ternyata emang benar, buah jatuh tidak jauh dari keranjang buahnya. Ini mah bukan pohon. Neng, dengerin ya, Neng aur-auran. Kata Bapak Aing kan ibaratnya kalau mau ngadakan perpisahan silahkan. Cuman ya udah perpisahannya ya seadanya aja gitu loh, bersama teman-teman kalian, kumpulin OSIS-nya, semua yang ekstrakurikuler tuh pada bikin kesenian, bikin apalah, jadi nggak usah ada melibatkan sekolah untuk iuran-iuran ini itu. Maksudnya begitu nih, kayak zaman gue dulu nih, anak tahun 90-an nih, gue di kampung gue zaman dulu mah nih, gue lagi SMA, perpisahan cuma hanya ada pentas seni. Dari mulai adik kelas nyampe kita sendiri juga yang perpisahannya menampilkan kreativitas seni-seninya. Entah itu bermain musik, bermain band. Jadi nggak ngundang-ngundang band yang mahal-mahal. Terus ngadain ada seni tari. Ya yang narinya juga kita-kitanya juga. Teater lah. Kabaret kalau lagi zaman gua dulu mah, kalau zaman sekarang mah teater. Kayak begitu. Jadi ya hiburan-hiburan kita aja sebagai siswa yang menampilkan. Dan itu no budget loh. Cuma di lapangan aja. Menghias wilayah buat perpisahan aja dari kita aja, dari uang kas kelas aja tuh, pada patungan tiap kelas tuh dimanfaatin buat ngerias-rias ya lapangan lah gitu kan. Begitu. Bukan yang harus wisuda menggunakan kebaya dengan biaya-biaya yang mahal, dengan apa namanya, undang-undang ban-ban kelas atas. Nah, ada lagi yang bikin gua kesel tuh apa? Giran ditanya soal pemberian sumbangan dari Bapak Aing, dari BJB ibaratnya ya, melalui pelantarannya Bapak Aing tuh. Ditanya mau nerima tidak? Dengan ininya dia diem. Udah gitu ngomong, kalau untuk orang tua saya sih, ya saya nerima. Cuman kalau untuk saya enggak. Wah, lu sombong banget bocil. Lu sombong banget aur-auran. Bener ya, Allah Maha Adil. Lu kenapa dimasukin ke kategori salah satu warga yang kurang mampu? Kurang mampu aja lu udah sombongnya selangit. Gimana kalau lu jadi orang mampu, orang kaya? Lu sombong udah kayak apa tahu? Udah gitu ternyata pendatang, bukan warga Jawa Barat asli. Ya walaupun gua di Bekasi juga pendatang, cuman gua tetap, walaupun gua pendatang di Bekasi, tapi tetap kampung halaman gua, tanah kelahiran gua masih Jawa Barat, daerah Sukabumi. Dan sekarang gua menetap di Bekasi. Dan yang bikin gue greget lagi, nyampe tuh di akhir video, cuma lu doang Neng yang kagak bersalaman sama Bapak Aing. Lu etika, attitude, adab lu di mana? Ya Tuhan, mamahnya si Neng aur-auran ini diajarin adab, etika, attitude enggak tuh anaknya? Anaknya salah aja dibela-bela kok, didukung. Sumpah kasihan gue sama lu Neng. Beneran, kirain gue tuh lu tuh tadinya mau udah kelar gitu ya, selesai lah gitu kan, dijelasin sama KDM gitu kan, sama Bapak Aing, no hujat-hujat lagi. Ternyata tidak, malah Anda memancing hujatan yang lebih wadidaw, lebih pedas lagi, 5 karat 10 karat tuh pedasnya. Ditambah sekarang sama emaknya juga pasti dihujat. Aduh ya Allah ya Robi. Neng, lu pahami dah tuh. Tonton lagi tuh videonya Bapak Aing tuh. Lu tonton, lu pahami. Di situ tuh ada penjelasan semua itu. Jelas, detail, biar kamu tuh paham. Terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkab maupun Pemprov. Gitu. Walaupun lu dipuji-puji, ada beberapa orang ngomong katanya, salut mani bocah, public speakingnya bagus. Tapi percuma kalau public speaking lu bagus, kalau otak lu kagak nyampe, otak lu kosong, lu kagak bisa menilai objektif di setiap permasalahan. Percuma, yang ada lu bukan public speaking lu yang bagus, yang ada lu tong kosong nyaring bunyinya Neng. Gitu. Udahlah kepanjangan nih gua, sampai mau 6 menit nih. Hampura ya warga, abisnya gua gemes banget, kesel banget. Tadinya gua juga mau nge-upload video ini tuh besok nih. Cuman gua udah kelewat kesel, udah kelewat gemes pas ngeliat tuh video. Bener-bener dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum nonton dah, biar sama-sama kita naik darah. Bye. Orang ini nih. Aduh, kalau dibilang nggak boleh ada perpisahan, itu malah bagus masih SMA, biar nggak ada pride antara murid yang kaya sama yang miskin. Dijaga itu yang namanya kegengsiannya. Kalau rumah lu digusur
Itu tanah pemerintah, woi. Kalau lu lihat di tahun berapa gue lupa, itu daerahnya SBY waktu gubernur siapa gitu gue lupa, di Jakarta. Ada beberapa rumah yang digusur juga waktu di tanah BMW itu. Jadi dulu tuh sebelum stadion JIS terbangun itu banyak warga bangun rumah di sana dan digusur. Terus ada juga rumah-rumah di kolong tol di daerah Warakas di Jakarta. Itu pun digusur karena semua tanah pemerintah. Lu tahu nggak? Masyarakat kita itu susah diatur. Nah, keturunannya seperti anak-anak ini gitu salah satunya. Dan masih banyak lagi yang SDM mereka tuh sangat rendah. Kebetulan gue dari Jakarta, terus gue pindah ke Jawa Barat sekarang, berarti Kang Deddy adalah gubernur gue. Jadi gue sangat mendukung apapun keputusannya Kang Deddy. Dia gubernur luar biasa untuk wilayah Jawa Barat. Gue doain semoga dia bisa megang Jakarta juga, jadi gubernur di Jakarta. Dan merubah seluruh SDM. Anak-anak ini yang gak mengerti, sok kritis, ternyata padahal tuh mereka bodoh. Sukses terus buat Kang Deddy untuk jadi gubernur di Jawa Barat. Jangan lupa Kang, rubah Bogor juga. Thank you. Saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Orang-orang yang sulit dibina memang harus terkadang diberikan hinaan agar muncul kesadaran. Jangan sampai udah kere tapi pengen gaya selangit, gaya elit tapi tinggal di atas parit. Semua orang punya hak untuk mengkritik kebijakan seorang gubernur. Kritikan yang didasari sebuah pembuktian. Kritikan yang dimana keluarga, orang tua, ataupun masyarakat dibebankan atas kebijakannya. Jangan memaksakan diri untuk hal-hal yang tidak penting. Memaksakan sesuatu tapi tidak punya kemampuan. Harusnya kalian bersyukur punya pemimpin ataupun gubernur yang bisa peduli mulai hal-hal terkecil yang dialami oleh masyarakat. Beban orang tua sudah mulai diringankan. Hinaan, cacian, dan kenyataan hidup yang pahit harusnya bisa mengubah pola pikir dan mindset seseorang. Salam. Oke guys, itu tadi kumpulan reaksi dari para netizen untuk remaja berkaus hitam ya. Tadi remaja putri berkaus hitam ini dia sudah tamat SMA guys ya. Jadi kalau sudah tamat SMA tentu pemikirannya pasti lebih luas, berbeda dengan yang SMP atau SD. Dan seharusnya kedua orang tua dari remaja berkaus hitam ini, mereka itu bisa memberikan edukasi yang baik kepada anaknya. Sebelum anaknya menyampaikan kritik, sebelum anaknya menyampaikan sesuatu ke media sosial untuk mengkritik kebijakan Kang Deddy, mereka mengingatkan kepada sang anaknya, nak, kita ini tinggal di atas tanah yang bukan milik kita. Ini adalah tanah negara. Dan bangunan ini kalau sewaktu-waktu digusur oleh pemerintah, ya kita harus ikhlas karena ini bukan hak kita. Kalau diberitahukan kepada sang anak ya, anak pasti mengerti dan dia tidak mungkin mau membuatkan video seperti itu. Tetapi karena tidak dijelaskan oleh orang tua, dan bisa jadi karena pengaruh dari orang tua yang mereka memberikan kata-kata yang kurang bagus kepada Kang Deddy Mulyadi, anaknya ini bisa jadi terpancing. Anaknya termotivasi. Anaknya merasa bahwa ya apa yang disampaikan oleh orang tuanya benar ya. Padahal posisi mereka salah. Sudah mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan merupakan lahannya. Lalu yang berikutnya menuntut gubernur untuk mengganti rugi. Padahal gubernur tidak berhak untuk mengganti rugi karena itu adalah tanah negara. Lalu yang berikutnya, itu bukan proyek dari Kang Deddy Mulyadi, itu adalah proyek dari Pemda Bekasi. Harusnya yang ganti rugi itu adalah pemerintah daerah Bekasi. Tetapi pemerintah daerah Bekasi tidak mau mengganti rugi bangunan-bangunan dari warga yang rumahnya digusur di bantaran sungai ini. Dan Kang Deddy Mulyadi mau melakukan itu. Kalau mereka berpikir bijak, harusnya berterima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi yang sudah mau membantu meringankan beban mereka. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya terkait dengan berbagai kebijakan dari Kang Deddy mengenai study tour yang dihentikan. Itu kan karena melihat selama ini ketika mengadakan study tour itu ada kesan yang kurang bagus ya. Anak-anak mengalami kecelakaan. Saya masih ingat guys ya, study tour beberapa waktu yang lalu yang menyebabkan ada belasan orang meninggal di tempat ya, meninggal sia-sia guys. Perpisahan itu harusnya menjadi momen yang membahagiakan, tetapi ini malah memilukan. Karena study tour akhirnya mati sia-sia, nyawa melayang percuma. Orang tua udah capek-capek biayain anaknya dengan harapan anaknya ini sukses, suatu saat bisa turut meringankan atau mengangkat perekonomian orang tua. Tahu-taunya anaknya mati sia-sia. Apalagi kalau yang punya anaknya satu-satunya, anak tunggal ya, pasti menyakitkan.
Karena banyaknya kejadian seperti itu, akhirnya studi tour ini dilarang, dihapuskan. Lalu yang berikutnya, acara wisudawan itu hanya terjadi di negara kita. Norak, ya, hanya terjadi di Indonesia. Tapi negara lain tidak ada yang wisuda anak TK, wisuda anak SD, wisuda anak SMP. Ya. Jadi itu hanya berlaku di negara kita dan itu norak, guys. Ya. Makanya wajar kalau Kang Deddy akhirnya menghilangkan kegiatan-kegiatan seperti itu. Lalu yang berikutnya acara perpisahan. Karena kegiatan kegiatan ini itu membebani orang tua. Apalagi orang tua yang miskin, ekonominya sulit. Itu terbebani dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini di mana biaya itu harus dipungut dari orang tua. Nah, ini beda dengan anak miskin, gaya elit, gayanya selangit yang mencoba menolak miskin dengan sikapnya, ya, dengan kelakuannya. Orang kalau menolak miskin itu kan berjuang bagaimana agar dia bisa memperoleh income yang lebih baik, lebih bagus, ya, bisa memiliki rumah, memiliki kesejahteraan hidup yang lebih layak. Tapi ini tidak, mereka miskin, tapi dalam bayangan otak mereka bahwa mereka membuat diri mereka kaya. Sehingga acara perpisahan itu harusnya tidak perlu diselenggarakan dan itu sudah dikeluarkan kebijakan yang bagus oleh gubernur. Mereka ngelawan, ngeyel, guys, ya. Merasa bahwa perpisahan itu harus, meskipun harus mengeluarkan uang sebesar 1.500.000, padahal rumahnya ngontrak, guys. Oke, guys, saya kira itu saja. Menurut saya ini sudah diwakili oleh semua yang disampaikan oleh netizen. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi.